Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Thayyib fi hadzal lail insyaallah sauqaddimu lakum al-maddah al-jadida fi maddatina yakni fi ilmin nahwi al-mujallad as-salis min kitab al-muyassar al-mujallad as-salis ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengemukakan kembali atau menjabarkan kembali materi baru pada Al-Muyassar Jilid 3, yang mana Al-Muyassar Jilid 3 ini adalah materi ilmu nahwiyah. Pada kesempatan kali ini adalah materinya tentang At-Tanazu. At-Tanazu ini mungkin untuk di bab 1 atau jilid 1, jilid 2 Al-Muyassar itu tidak diperkenalkan ya. Ini mulai diperkenalkannya pada Al-Muyassarnya yang jilid ketiga. Baik, kita akan ketahui lebih dalam apa itu At-Tanazu. Jadi secara kebahasaan, secara etimologi, at-tanazu itu artinya dari tanaza'a ya tanaza'u, tanazu'an. Tanazu ini sendiri artinya adalah semacam kontradiksi atau perselisihan ya, atau perdebatan, pertengkaran. Di sini yang dimaksudkan adalah berselisihnya suatu kata kerja untuk memiliki dua makmul atau dua yang dijadikan faktor dari kata kerja tersebut. Nah, kita lihat dulu ke dalam eh, konteksnya, kita lihat dulu bagaimana kaidahnya. At-tanazu itu ayyatawajjaha amilani mutaqaddimani au aksaro ila maf'ulin wahidin mutaakhirin, bahwa at-tanazu itu, konsep at-tanazu ini ayyatawajjaha amilani mutaqaddiman, yaitu mengarahnya dua amil yang datang lebih dulu, au aksaro atau amilnya lebih banyak, bukan hanya dua, bisa lebih ya, bisa tiga dan lain sebagainya. Mengarahnya kemana? Yatawajaha ila maf'ulin wahidin mutaakhirin. Mengarahnya itu kepada maf'ul yang satu. Atau di sini pun kalau lebih sebetulnya maknanya lebih mengenanya itu ila ma'mulin ya sebetulnya. Tetapi di sini menggunakan kata maf'ul ya. Ila ma'mulin wahidin mutaakhirin, kepada ma'mulnya yang satu yang diakhirkan. Mungkin ini terdengar agak agak aneh ya, tapi nanti kita akan pahami definisi yang barusan ketika kita melihat ke dalam contohnya tentang tanazu ini. Jadi mengarah dua amil, amil di sini yang dimaksud adalah kata kerja ya. Karena kata kerja ini dia itu mempunyai dampak kepada yang di depannya, apakah itu pelaku ataupun objek ya. Jadi amil di sini pengertiannya adalah kata kerja yang dimaksud. Jadi kata kerja yang mendahului dulu makmulnya. Jadi kata kerjanya ada di depan gitu maksudnya di sini. Mutaqaddiman itu dia berada terlebih dahulu atau berada di depan. Nah, di sini kaqaulihi ta'ala, contohnya sebagaimana firman Allah Ta'ala di sini di dalam surat Al-Kahfi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atuni afrig alaihi qatra. Atuni, datangkanlah kepadaku. Afrig, aku akan mengucurkan alaihi, ke atas batuan itu atau ke atas besi-besi itu. Di sini maksudnya ketika cerita seorang raja ya atau yang disebut Zulkarnain, yaitu sedang membuat bangunan untuk membentengi Ya'juj Ma'juj itu ya di sini, yaitu urusannya di sini sedang membangun bangunan ya, jembatan atau penghalang ya, semacam penghalang begitu. Jadi atuni, datangkanlah kepadaku, maksudnya yang didatangkanlah kepadaku itu nanti ada kata yang di depannya itu. Atuni, datangkanlah kepadaku, afrig, aku akan mengucurkan, alaihi, ke atas besi-besi yang ada di gunung itu, kotron. Kotron di sini maksudnya lelehan timahnya. Kotron, lelehan timahnya. Nah, di sini secara segi kebahasaan
objeknya hanya satu, yaitu objeknya kotron saja. Kotron ini dia mempunyai dua amil. Nah, gitu maksudnya. Yang disebut at-tanazu itu ketika objek maf'ul bih di sini ya kotron seolah-olah dia itu mempunyai dua kata kerja, dua amil. Pertama, amil yang paling terdekat adalah afrig. Afrig, kucurkanlah. Nah, kucurkanlah. Apa yang dikucurkan? Kotron. Kotron di sini lelehan timah tersebut. Jadi kucurkanlah lelehan timah tersebut. Selain afrig, kata kerja ini kan kata kerja jenisnya fi'il amr. Ada juga fi'il amr yang pertama, yang paling awal, yang paling dahulu, yaitu atuni. Datangkanlah oleh kalian kepadaku. Apa yang didatangkan oleh kalian kepadaku? Sama, maf'ul bihnya adalah merujuknya kotron juga, gitu. Nah, jadi konsep at-tanazu itu adalah maf'ul bih, yaitu kotron, mempunyai kata kerjanya dua, yaitu kata kerja afrig dan kata kerja atuni. Itu. Jadi atuni ataupun afrig, maf'ul bihnya itu sama-sama kotron gitu. Nah, di sini diistilahkanlah at-tanazu. At-tanazu itu apa? Jadi itu berselisih atau berdebat, berselisih, berdebat atau apa ya, bertengkar. Di sini yang dimaksud berselisih apa? Antara kata kerja atuni dan antara kata kerja afrig ini berselisih, saling aku mengakui maf'ulnya, yaitu maf'ulnya kotron gitu maksud at-tanazu itu. Jadi maksudnya dua kata kerja ini berselisih atau bersatu kepentingannya kepada maf'ul yang satu, yaitu kotron. Nah, mungkin bisa lebih dipahami ya dari contoh tersebut. Jadi at-tanazu yang dimaksud dengan perselisihan secara istilah ya, perselisihan pada kata kerja yang berselisih maf'ul bihnya cuman satu-satunya dan diperselisihkan. Itu lebih mudahnya ya, jadi memahaminya sangat sederhana sebetulnya, hanya kata-katanya rumit ya. Kata-kata teorinya cukup rumit, tetapi kalau dilihat ke dalam contoh ini mudah sekali sebetulnya. Nah, di sini ada at-takdirunya atau makna aslinya. At-takdiru, takdirnya atau perkiraan maknanya atau nilai asli dari makna ayat tadi adalah atuni kotron afrig alaihi kotron. Nah, harusnya secara asal seperti ini. Jadi ini tidak ada at-tanazu'nya kalau begini. Tidak ada perselisihannya. Kenapa? Karena masing-masing kata kerja mempunyai maf'ulnya sendiri-sendiri gitu. Kalau yang ini itu atuni kotron, datangkanlah oleh kalian kepadaku lelehan tembaga tersebut. Afrig alaihi patron. Afrig, cucurkanlah oleh kamu alaihi di atas besi yang di atas gunung itu kotron, lelehan timah tersebut. Jadi kotron ini maf'ul bih yang dimiliki sama-sama oleh kata afrig dan atuni. Tetapi kalau memang kalimatnya seperti ini tidak jadi at-tanazu ya. Ini hanya jadi maf'ul bih masing-masing saja. Karena ini kan at-takdir masuknya atau nilai aslinya gitu ya. Kalau di dalam ayat Al-Qur'annya yang tadi, jadi maf'ul bihnya hanya ada satu, kata kerjanya yang ada dua. Gitu ya. Nah, ini kalau kita ambil contoh ke dalam tatanan bahasa Indonesia sama dengan kita mengucapkan misalkan contoh saya membeli dan memakan roti. Nah, itu contohnya. Misalkan kita bikin dulu sedikit ya penjelasan biar lebih mudah memahami at-tanazu'nya. Saya membeli dan memakan roti. Oke, di sini mana kata kerjanya di sini? Silahkan disebutkan yang kata kerjanya yang mana saja. Membeli dan Nah, di makan. sini ada kata kerja, yaitu kata kerja pertama membeli, kata kerja kedua memakan. Ini verba Ya. satu,
ini verba kedua. Verba satu dan verba kedua ternyata mempunyai objeknya hanya satu-satunya yang berebut Roti. antara mereka berdua ini, yaitu mana objeknya? Roti. Roti. Roti ini menjadi objek yang diperebutkan, yang diperselisihkan. Nah, Sikat. itu yang disebut atanazu itu ya. Jadi atanazu itu tidak hanya dua kata saja, boleh misalkan saya membeli dan memakan dan apalagi misalkan dan membagi-bagikan roti misalkan, kan kerjanya lebih dari dua, itu boleh silahkan. Yang penting atanazu itu kata kerjanya lebih dari satu. Coba bikin satu bahasa Indonesia saja dulu untuk seperti atanazu ini, konsepnya dulu. Misalkan saya membeli dan memakai pakaian. Silakan Oke. dari peserta biar lebih paham maknanya dulu. Bahasa Indonesianya saja dulu, jangan diarabkan dulu. Dalam bahasa Indonesia saja dulu, silakan. Bikin yang satu objek tapi dua kata. Nah, itu tanazu sebetulnya maknanya. Ada yang bisa? Ada yang mau bikin contoh? Ini roti. Atau misalkan saya, oh jangan saya ya, tadi apa ya, misalkan Adit memukul dan menggelitik kakaknya misalkan. Ya, yang penting kata kerjanya dua ya. Nah, jadi atanazu itu konsepnya yang penting objeknya ada satu. Nah, kerjanya ada Dua. dua. Nah, itu ya. Verba satu dan verba dua. Objeknya satu. Nah, itu konsep atanazu. Jadi mudah memahaminya. Atanazu itu adalah objek yang diperebutkan oleh dua kata kerja. Baik, kita lanjut kembali kepada. Nah, falabzu kotron, maka kata kotron tadi ya yang di atas ya, ini masih menjelaskan yang di atas. Qad tanaza'ahu amilani, berselisih, sungguh telah berselisih kedua amilnya. Nah, amilnya yang mana saja? Yang tadi kan afrig dan atuni ya. Atuni. Wa huwa maf'ulun bihi li atuni wa maf'ulun bihi li ufrig ya. Ufrig di sini, maaf, bukan afrig tapi ufrig ya. Wa huwa maf'ul bi, dan dia itu merupakan maf'ul bi dari atuni dan juga maf'ul bi bagi kata ufrig. Ufrig ya, tadi bukan afrig ya. Ufrig alaihi qatra. Iya. Nah, kemudian di sini ada beberapa catatan-catatannya mengenai definisi atau kaidah detailnya. Nah, di sini falaka antamala ayyal amilaini syi'ta. Nah, di sini catatannya. Falaka, maka bagi Anda silahkan, maksud falaka, maka silahkan antamala, mau mengamalkan atau mau memfungsikan ayyal amilaini, amil yang mana dari keduanya, syi'ta, yang Anda inginkan. Fa'in a'mal ta'asanya, jika Anda memfungsikan kata kerja yang kedua, falikurbihi, maka kata kerjanya yang paling terdekatnya gitu. Wa in a'mal tal awala fali sabtihi, dan jika Anda memfungsikan kata kerja yang pertama, maka kata kerjanya yang paling mendahuluinya, maksudnya yang paling awal. Ya, maksudnya di sini kita mau menganggap kata kerja itu berfungsinya yang mana, apakah yang pertama atau yang kedua, itu disilahkan, tergantung pembicaranya gitu, mau memaksudkan dia itu memfungsikan yang mana dari at-tanazu tersebut, apakah mau kata kerja pertama atau kata kerja kedua. Nah, di dalam at-tanazu di sini dipersilahkan, itu tidak ada masalah. Kita menganggap yang berfungsi yang pertama atau menganggap yang berfungsi yang kedua, itu tidak ada masalah. Tetapi di sini ada catatannya. Fa in a'mal tal awwala fi zahiri, a'mal tasaniya fi dhamirihi. Apabila Anda memfungsikan
kata kerja yang pertama secara zahirnya a'mal ta'asanya fidomirihi. Maka Anda harus mengfungsikan kata kerja yang kedua itu pada domirnya. Karena di sini kata kerja fi'il itu dalam bahasa Arab itu berkaitan dengan domir kan. Jadi ini yang perlu diperhatikan itu kaidahnya pada perubahan domir-domir tadi. Contoh di sini, nahwu qoma wa qa'ada akhawaka. Ini pelaku ya. Ini bukan ke maf'ul bih. Yang di sini bukan tanazu terhadap maf'ul bih kalau contoh yang ini, tapi di sini tanazunya terhadap fa'il ya. Jadi tanazu itu bukan hanya kepada maf'ul saja. Maksudnya si fi'il yang dua itu dia berebutnya itu bukan hanya kepada objek saja. Dia pun terkadang boleh berebut kepada fa'il atau pelaku. Nah, di sini contohnya koma wako ada akhawaka. Koma telah berdiri, wako ada dan duduk, akhawaka kedua saudara laki-lakimu. Nah, di sini yang menjadi persoalan, kalau kita mau menganggap yang berfungsi itu kalimah yang pertama, kata kerja yang pertama ya. Sini misalkan koma, maka koma di sinilah yang dia tetap tunggal. Karena kan masuk kaidah apabila fa'il itu musanna atau jam'a, maka tetap saja fi'il itu halatal ifrad pada keadaan mufrad ya. Jadi walaupun fa'il itu musanna atau jam'a, maka kata kerja tetap harus tunggal. Nah, berarti yang dianggap berfungsi itu adalah koma, itu kata kerja pertama. Sedangkan kata kerja yang kedua itu dianggap dia tidak berfungsi terhadap kata kerja yang kedua. Karena kok ada di sini ada alifnya di sini. Nah, alif di sini karena dia berarti sudah ada fa'ilnya gitu. Sudah ada pelakunya langsung. Kalau koma pelakunya itu justru ke depan. Nah, ini bentuk tanazu dari tanazu fa'il ya. Bukan tanazu dari maf'ul. Kalau tanazu dari maf'ul tadi tidak begitu sulit ya karena itu fa'ilnya sudah langsung terkandung di dalam fi'ilnya sendiri. Tetapi kalau tanazu terhadap fa'il, nah di sini yang perlu diperhatikan yaitu mau yang mana tanazunya itu. Misalkan kita mau mengaktifkan kata kerja yang pertama atau kata kerja yang kedua. Jadi ingat yang aktifnya itu justru yang tunggal. Nah, jadi koma ini fa'il bagi maksudnya koma ini fi'il bagi akhawaka. Nah, gitu ke sini. Bukan kok adanya, bukan. Karena kok ada dia itu ada alif. Yang alif ini sudah menjadi fa'il ya dari domir musanna, domir huma itu. Kok ada. Kalau koma tidak ada domirnya, dia masuk ke akhawaka gitu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan itu ketika kita mau menganggap mana yang aktif gitu. Misalkan kalau kita mau menganggapnya yang aktifnya koma, berarti ya komanya ya. Koma wako ada ahwaka. Jadi tinggal dipendekkan saja kok adanya. Nah, contoh yang kedua di sini yasbir wa yajtahidanib naka. Nah, di sini bedanya kok ada ini fi'il madi kan, past tense kata kerja lampau. Kalau yajtahidani ini fi'il mudhari. Ya adanya alif nun. Nah, di sini yasbiru wa yajtahidanib naka. Yasbiru bersabar wa yajtahidani dan bersungguh-sungguh ibnaka kedua anak lelaki Anda atau kedua anak lelakimu. Di sini kan kata kerjanya ada dua ya. Pertama yasbiru dan yajtahidani. Nah, di sini justru yang berfungsi itu yang tunggal. Mana yasbiru? Dia kan kata kerjanya tunggal. Berarti dia itu fa'ilnya bagi yasbiru. Nah, gitu. Sedangkan yajtahidani dia tidak berfungsi ke ibnaka karena sudah ada alif nun. Dia fa'ilnya sudah ada sendiri. Nah, gitu. Ini jenis tanazu yang jenis fa'il ya. Jadi kalau jenis fa'il ini harus sedikit hati-hati dari segi domir pada fi'ilnya.
Jadi sebetulnya domir yang mana yang akan kita aktifkan, domir itulah yang ditunggalkan, yang maksudnya yang dibikin tunggal, jangan pakai alif nun atau jangan pakai alif ketika dia kata kerja past tense atau fi'il fi'il madhi. Nah, kemudian kita lihat lagi catatan yang selanjutnya, fa in a'maltas tsaniya. Ketika dan jika atau maka jika Anda memfungsikan kata kerja yang kedua fi dzahiri secara zahirnya, a'maltal awwala fi dhamirihi, maka Anda akan memfungsikan pada kata kerja yang pertama pada domirnya. Contoh, nah ini kebalikannya. Kita di sini menganggap kata kerja yang aktif untuk akhawaka itu adalah kata kerjanya yang kedua. Di sini koma wa qa'ada akhawaka. Nah, di sini kebalikannya ya. Jadi di sini yang aktif itu justru yang di depannya. Nah, ini. Di kok ada, di sini kan pendek, tidak kok ada. Nah, inilah yang fa'ilnya ini. Akhwaka ini fa'il bagi ko ada. Bukan fa'il bagi koma. Karena koma ini sendiri sudah punya fa'ilnya yaitu alif. Nah, ini sudah punya fa'ilnya sendiri, alifnya. Nah, ini tanazu eh, yang tanazu terhadap fa'il. Jadi mana yang mau dianggap kata kerjanya yang aktif itulah yang ditunggalkan. Nah, begitu juga yang contoh yang keduanya, yang di atas itu yasbiru wa yajtahidani benaka. Ini kebalikannya, justru di sini yang diaktifkan atau yang dianggap berfungsi terhadap fa'il itu kata kerja yang keduanya, yaitu yajtahidu. Jadi ini dibikin tunggal kan. Yang dibikin musannanya justru yasbironinya ini. Yasbironi wa yajtahidu benaka. Nah, ini yajtahidu ini dibikin tunggal baru fa'ilnya ibnaka. Nah, ini berdampingan ya, dekat. Nah, berbeda dengan ini, jadi itu silahkan katanya mau yang mana yang diaktifkan, yang dianggap tanazu yang aktif. Ada juga tanazu yang tidak aktif. Kalau tanazu yang tidak aktif berarti dia punya domir sendiri, yaitu ya jetahidani ada alif nun atau kok ada alif misalkan. Nah, jadi itu tanazu pada fa'il. Kalau yang di atas itu tanazunya terhadap objek, ini terhadap pelaku, kalau ini subjek. Nah, ini jadi boleh tanazu terhadap objek atau tanazu terhadap fa'il terhadap pelaku ya. Kemudian ada catatan lagi di bawah wala yajuzu tarkul idmari dan tidak boleh sama sekali meninggalkan domirnya. Fatakulu koma wa ada akhawaka. Nah, ini catatannya yang terakhir. Iya, catatan terakhir. Sebetulnya simpel untuk tanazu ini. Tidak boleh dibikin tunggal semuanya seperti ini. Lihat, ini kan tunggal semuanya. Komanya tunggal, adanya juga tunggal. Tidak boleh. Kalau kedepannya memang fa'ilnya ini musanna kan akhwaka itu kedua saudara lelaki Anda atau kedua saudara lelaki kamu. Nah, tidak boleh untuk tanazu seperti ini. Jadi ini tanazunya terhadap apa? Ini tanazunya terhadap fa'il ya. Begitu juga yang contoh yang kedua, yasbiru wa yajtahidub naka sabar dan bersungguh-sungguh kedua anak lelaki Anda. Nah, ini tidak boleh untuk pola yang domirnya ditinggalkan ya. Jangan meninggalkan domir semuanya. Jadi yang benar adalah salah satunya harus dibikin sama yaitu musanna. Jadi boleh yasbironinya misalkan yasbironi wa yajtahidu benaka atau bagian yajtahidunya ditambah alif nun. Jadi yasbiru wa yajtahidani benaka. Ini untuk urusan yang musanna. Bagaimana kalau urusan yang jama, misalkan abana uka kan jamaknya dari ibnun, abanaun ya itu jamaknya. Ini boleh. Jadi nanti bisa misalkan yasbiruna pakai wawu nun, wayajtahidu. Nah, ini dibikin tunggal kalau mau yang diaktifkan yang yajtahidu ini. Yasbiruna wayajtahidu abna uka. Abna uka. Nah, di sini ketika dibikin jamak pun tidak boleh kedua-duanya dijamak untuk kata kerja yang
mempunyai maf'ul 1 dan 2 kata kerja atau fa'il ya. Fa'il yang mempunyai 2 kata kerja, tidak boleh kata kerjanya itu didomirkan dengan domir yang sama, tapi yang salah satunya saja gitu ya, yang dibikin tunggalnya. Nah, seperti contoh yang berikut ya. Itulah tentang tanazu. Jadi tanazu itu sekali lagi kita rangkumkan bahwa tanazu itu adalah objek atau fa'il, pelaku, yang kata kerjanya ada 2 yang terletak sebelumnya, gitu. Nah, kata kerja itu dia berselisih, at-tanazu itu kan artinya berselisih. Berselisih mempunyai maf'ul satu-satunya diperselisihkan oleh 2 kata kerja. Fa'il satu-satunya diperselisihkan oleh 2 kata kerja. Nah, itu yang disebut at-tanazu itu perselisihan kata kerja terhadap maf'ul bih-nya yang satu-satunya atau terhadap fa'ilnya yang satu-satunya ya. Yang paling mudahnya kalau dalam bahasa Arab itu seperti saya membeli dan memakan nasi. Jadi kata membeli dan memakan sama-sama ada 2 kata kerja tapi objeknya hanya satu-satunya yaitu nasi. Jadi at-tanazu itu kerja yang tadi yaitu membeli dan memakan itu karena terjadi 2 kata kerja yang berselisih pada satu maf'ul lah yang disebut at-tanazu atau berselisih. Silakan mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan. Kalau tidak ada mungkin kita akan cukup. Bagaimana? Cukup mungkin ya penjelasannya? Karena bagi yang belum paham bisa nanti ditanyakan langsung ke grup atau ke japri saya atau nanti bisa diulang kembali di YouTube-nya. Insya Allah kita akan langsung upload di YouTube. Terima kasih atas perhatiannya pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita akan sambung pembelajaran mengenai Al-Muyassar Jilid 3 pada minggu Jumat mendatang atau malam Jumat di minggu mendatang ya. Sebagaimana jam biasa insya Allah. Kalau tidak ada perubahan, bila ada perubahan insya Allah nanti dikabarkan secara mendadak. Syukran jazilan lintibahikum fi hadhil fursa wa hayabina an nakhtatima hadhil muhalaqah bid-du'a. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan ila liqa fil usbu'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan Ustaz.